Menurut saya alien itu adalah sebuah konspirasi tingkat tinggi oleh negara-negara adidaya. Lantai Pak berapa? Denny. Lantai berapa? Betul nih. Lantai berapa? Bukan tingkat tinggi lantai berapa. Maksudnya? Tingkat tinggi negara adidaya. Pakai lift Adidaya juga. siapa? Adidaya Bukan. mana? Dia mana? Lo adidaya maksudnya ada pembuktian adidaya itu apa? Ya misalnya negara Amerika. Ya Amerika ya Amerika. jangan Eropa, Eropa, Soviet, Nah, itu adidaya. hanya tujuannya untuk mendapatkan dana riset Pak Denny. Ada alien menjadi penyanyi Pak Denny. Ah, Lucu, ini lucu, nih, lucu nih. ini pasti benar nih. Lucu nih. Siap-siap ketawa ya. Oke. Siap Pak Jarwo. Lucu nih. Ini pasti saya Kamera yakin siap tepat kamera. nih. Lucu nih lucu. Ini pas nih kayaknya. Ada lu. alien yang bisa nyanyi. Siapa? Coba. Eno alien. Eno alien. Eno alien. Ada alien yang ganteng. Siapa? Apa sih? Alien tuh. Oh Eliando itu tadi ya benar. Ilmuwan asing itu masih kalah dengan orang kita Pak Denny. Kalau ilmuwan asing itu dia itu masih berpikir bagaimana cara untuk mendarat di bulan. Sementara kita masih berpikir bagaimana hidup berbulan-bulan. Lebih hebat dong. Oh. Ini sekarang kita berbicara mengenai Next Atlantis. Seperti yang ditulis oleh dalam bukunya seorang Brazil, Profesor Dos Santos. Arisio dos Santos. Arisio dos Santos mengatakan bahwa yang namanya Atlantis itu justru berada di Nusantara ini. Apakah Anda percaya? Apakah kita termasuk dalam samudra yang dia maksudkan? Atlantis itu kan dulunya adalah kota. Kota. Peradabannya tinggi. Peradaban orangnya tinggi, subur civilization, makmur, ya. loh jinawi yang seperti itu. Dan ini pernah hadir gini. Ini harusnya memberikan semangat. Ya kan terendam kan oleh air, Pak. Ya, Anda percaya tapi dengan itu, Meng? Bahwa Saya dulunya, belum pernah nyelam ya, Pak ya. Saya mau berangkat kapal selam saya arangnya selalu habis. tapi Meng banyak sekali yang namanya seperti apa? Piramid Gunung Padang. Ya. Banyak sekali yang diketemukan yang namanya seperti yang di Meksiko, di daerah-daerah suku Inka, bagaimana peradaban-peradaban zaman dahulu kala yang diketemukan di Indonesia ini juga sangat luar biasa. Berarti Indonesia itu dulunya hebat. Kenapa Allah menciptakan saya sekarang? Harusnya kan dulu ketika kita masih jaya. Kalau dulu Bapak nggak bawain LK mungkin bawain tas orang. Asisten dong nanti aku. Ah. Oke, silakan Nal. Tentang Atlantis ya sebagai orang Indonesia. Sebagai orang Sunda apalagi Iya. saya ingin percaya kalau Atlantis itu memang adanya di Nusantara. Ya tapi kan selama ini kan masih asumsi ya Kang ya. Plato nulis buku Timaeus sama Critias tentang sebuah daerah yang tadi tuh gemah Betul, subur ripah, makmur. Lor Jinawi, subur makmur, teknologi tinggi, orangnya sudah beradab. Itu untuk memperkuat bukunya dia yang berjudul The Republic itu loh. Iya. Akhirnya saya mah begini, selama masih belum ada buktinya, saya masih belum bisa percaya. Tapi yang satu saya yakini, ketika orang-orang bilang kalau Atlantis adalah puncak peradaban manusia. Manusia. Heeh. Silakan lihat di Twitter saya, di bionya. Saya menulis location saya, Di mana? bukan Atlantis, Oh, tapi Atilantis. Artinya dalam bahasa Sunda itu, Iya. Atilantis. Hat- Hati yang bersih. Kan Oh. hati yang bersih adalah puncak peradaban manusia. jadi Atlantis maksudnya tuh. Jadi diartikan bahwa hati yang bersih itu adalah sebenarnya puncak dari kehidupan manusia yang sebenarnya. Siapa tahu Atlantis itu hanya konsep Ini peradaban manusia. betul, ternyata bukan ada tetapi hanya impian saja. Maksudnya Yang tidak secara marpuah gitu, Pak ya. Jadi Marpuah tuh gimana? maksudnya tidak nyata. Jadi menurut saudara Ronald ini Tersirat bahwasanya dan tersurat Atlantis gitu. itu hanyalah sebuah impian aja. Tersirat. Dibuat sebuah angan-angan di mana akan seperti itu. Walaupun Anda punya kekayaan setengahnya dunia, Anda tidak akan pernah bisa mempersatukan yang namanya di dunia itu. Selalu terjadi yang namanya perbedaan. Itu sudah menjadi kodratnya manusia. Saya tanya kepada Anda, sampai Anda- sejauh mana kepercayaan Anda terhadap si Atlantis ini? Menurut pemaparan dari Tuan Ronald ya itu nggak apa-apa lah, itu hak manusia ya. Iya. Tapi kalau yang namanya manusia itu kan penting berimajinasi dan punya mimpi-mimpi. Ya, betul. Karena Jadi kalau misalnya kata Plato dia membuat satu buku yang belum selesai banget. Iya. Memang iya, tapi itu bentuk khayal. Jadi memang di masa depan nanti memang ada yang nanti manusia-manusia unggul akan lahir.
Ya contohnya Bapak Castello sudah lahir pada saat itu. No comment lah sekarang kalau masalah itu. Semua yang dikatakan oleh Iya. Bopak itu betul. Manusia itu selalu harus mempunyai mimpi. Mimpi, Tetapi tidak hidup dalam Mimpi. mimpi. Begitu. Sekarang waktunya Kang Maman. Silakan, notulen. Sekitar 600 sebelum Masehi, Pitagoras mengatakan bumi itu bulat. Kala itu pendapatnya terdengar konyol, tapi menjadi langkah pertama yang membuat manusia lebih memahami bumi. Pendapat ini kemudian terus dipahami berabad-abad lamanya sampai pada tahun 1800-an Samuel Rowbotham mengembalikan pendapat lama. Pendapat sejumlah filsuf Prasokrates bahwa bumi itu sebenarnya datar. Dan hebatnya diterima oleh sejumlah orang hingga muncullah Flat Earth Society di internet. Semacam perkumpulan orang-orang yang percaya bahwa bumi itu datar. Sejumlah klaim mereka ungkapkan tentang fakta bahwa bumi itu datar dan selama ini manusia telah dibohongi. Apakah bumi bulat bundar seperti bola dunia, globe, yang kita lihat selama ini di ruang-ruang belajar atau datar seperti yang diklaim oleh Flat Earth Society atau bulat pipih seperti yang diyakini sejumlah orang lainnya? Kita tetap harus mengingat dan meyakini karena juga sudah merasakannya sendiri setiap hari. Seperti tadi disinggung oleh Ratu Anandita dan tertuang dalam Al-Quran misalnya. Kalau kita buka ayat 3, surat 39 ayat 5. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Jadi seperti berputar. Dan ada tugas yang tak kalah penting yang harus kita laksanakan sebagai khalifah di atas bumi. Apapun bentuk bumi itu. Yakni pertama memakmurkan bumi dan memelihara bumi dari upaya perusakan-perusakan. Al-imarah dan ar-riayah. Jadi mau bundar, bulat pipi, elipsoid seperti telur atau datar. Atau bulat tapi terasa datar. Gak harus bertengkar sampai babak belur. Biarlah ilmuwan dan sains terus-menerus berupaya menguak kebenarannya yang benar-benar benar. Dan kita jangan bikin bumi menggelepar kotor, tapi apapun bentuknya seperti kata Ronald, puncak peradaban manusia adalah membuat bumi tetap subur dan makin makmur. Iya, terima kasih Kang Maman. Terima kasih juga teman-teman dari ISIP yang sudah bersama-sama dengan kita dan juga UPN Jakarta yang sudah bersama-sama dengan kita. Tepuk tangan untuk Anda. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Saksikan terus ILK hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa.